Pria itu menaburkan garam kasar di pembalut istrinya, lalu meletakkan beberapa kaktus peliharaannya di atasnya. Zisen berpura-pura menjadi suami yang baik. Mertuanya bahkan menyembunyikan jimat di kosmetiknya. Keluarga yang terlihat hangat dan bahagia di permukaan, namun diam-diam menyimpan niat jahat dan menyimpang. Mereka telah menikah bertahun-tahun, tetapi masih seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Menikah dengan suami yang lembut dan perhatian seperti itu, membuat para ibu di kompleks apartemen iri. Pria itu dengan rendah hati mengatakan itu semua karena keberuntungannya bisa menikahi istri sebaik itu. Suasana pamer kemesraan yang membuat orang iri ini membuatnya melayang. Namun, tak lama kemudian, Mei Ren menemukan di dalam kosmetiknya sebuah jimat yang penuh dengan tulisan mantra. Dengan sedih dia mengeluh kepada suaminya, mengapa mertuanya selalu menyembunyikan benda-benda aneh seperti itu. Tetapi pria itu selalu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yang lebih aneh lagi, pria itu selalu membeli kaktus setiap kali pulang. Mei Ren awalnya berpikir itu untuk kesehatannya, sehingga dia membeli banyak tanaman hijau. Sampai kemudian dia baru menyadari, itu karena mertuanya memberitahu putranya bahwa kaktus dapat menekan keberuntungan istrinya. Mertuanya selalu bersikap seolah-olah Mei Ren memiliki hutang yang belum dibayar. Namun, kepada putranya, dia menunjukkan kasih sayang. Dia bahkan meminta Mei Ren untuk menyingkirkan kucing hitam peliharaannya. Karena menurut mertuanya, Mei Ren sendiri memiliki aura negatif yang kuat. Dan memelihara kucing di rumah akan membuat aura negatif itu semakin kuat. Dia khawatir umur putranya akan semakin pendek. Untungnya, suaminya berusaha keras untuk menenangkannya. Karena suaminya adalah yang terpenting baginya. Selama suaminya masih mencintainya, dia bisa menahan kesulitan apapun yang disebabkan oleh mertuanya. Malam itu, Mei Ren terbangun dari mimpi buruk, dan mendapati suaminya tidak ada di sisinya. Terdengar suara gemerisik dari ruang tamu. Saat Mei Ren mengikuti suara itu untuk memeriksa, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dia melihat suaminya berjongkok di lantai, menaburkan garam kasar ke pembalut bekasnya. Mei Ren bertanya apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia juga mempercayai hal-hal seperti itu? Pria itu dengan panik menyembunyikan benda itu di belakangnya, dan dengan sedih mengatakan itu semua atas perintah ibunya. Meskipun dia juga sangat membenci tindakan tersebut, Mei Ren hampir bengkui. Bahkan suaminya sendiri memperlakukannya seperti ini. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Meskipun pria itu mengatakan itu hanya kesalahpahaman, pembalut di tangannya adalah bukti kesalahannya. Keesokan harinya, Mei Ren pergi menemui sahabatnya. Pria itu berinisiatif menanyakan jam berapa dia akan pulang malam ini. Mengetahui Mei Ren akan pulang jam 8-9 malam, dia mengatakan akan menyiapkan makan malam romantis dengan cahaya lilin untuknya. Melihat istrinya diam saja, dia pun pergi bekerja. Setelah makan dan minum sepuasnya di rumah sahabatnya, Mei Ren menatap sahabatnya dengan serius, dan bertanya apakah dia pernah merasa suaminya sangat asing. Sahabatnya malah mengatakan dia mengigau karena kekenyangan. Di zaman sekarang, di mana lagi dia bisa menemukan suami sebaik itu? Lembut, dan juga banyak uang. Bahkan rumah ibu Mei Ren dibeli oleh suaminya. Suami seperti itu, apapun kesalahannya, harus disyukuri oleh seorang wanita. Kata-kata sahabatnya membuatnya merasa jauh lebih baik. Saat itu, suami sahabatnya pulang kerja. Begitu masuk rumah, ia langsung marah-marah. Melihat itu, Mei Ren terpaksa berpamitan dengan canggung. Kebetulan suaminya menelepon, khawatir istrinya pulang sendirian di malam hari. Ia ingin menjemputnya. Mei Ren bilang ia akan segera pulang. Setelah menutup telepon, ia teringat perkataan sahabatnya, membandingkannya dengan sikap suami sahabatnya. Mei Ren merasa sikapnya kemarin terlalu berlebihan. Ia memutuskan untuk meminta maaf kepada suaminya setelah sampai di rumah. Namun, begitu ia masuk, ia mendapati ibu mertuanya sedang mengobrak-abrik dapur. Melihat menantunya, wanita tua itu berkata dengan dingin, sebagai seorang istri, kau malah meninggalkan pekerjaan rumah, keluyuran sampai larut malam. Mei Ren bilang ia hanya keluar sebentar, dan sudah pulang untuk menyiapkan makan malam. Saat ia hendak memasak, ia tiba-tiba menyadari telapak kakinya terkena garam kasar. Di depannya terdapat sebuah kantong kain bernoda darah. Saat ia hendak membuka kantong itu, suaminya tiba-tiba pulang dan memanggilnya. Suaminya membawa anggur merah dan kue, ingin menikmati makan malam romantis dengan cahaya lilin bersama Mei Ren. Ia sama sekali tidak menyadari ibunya yang cemberut. Tanpa diduga, ibu mertuanya berinisiatif memberi mereka berdua ruang. Saat hendak pergi, ia meminta putranya mengantarnya turun. Di dalam lift, ibu mertuanya bertanya di mana putranya menyembunyikan barang itu. Pria itu menggeledah kantong kain tersebut, dan mengatakan bahwa perbuatannya telah diketahui Mei Ren. Ibu mertuanya berkata, lalu bagaimana kalau dia tahu? Setelah turun, ibu mertuanya membuka kantong kain berdarah itu. Di dalamnya terdapat pembalut yang ditaburi garam kasar oleh pria itu tadi malam. Malam itu, pria itu mendapati istrinya bekerja lembur hingga larut malam. Ia memandangi karya istrinya dengan bangga. Ia langsung memuji karya istrinya dan yakin karyanya akan menang.
Ia bahkan bercanda dengan mesra, bertanya apakah istrinya akan meninggalkannya setelah kaya. Namun, keesokan harinya, karya Mei Ren dicoret-coret dengan cat. Ia langsung bertanya pada suaminya apakah ia pernah ke studionya. Karyanya tiba-tiba hancur begitu saja. Saat itu, ia tiba-tiba melihat jejak kaki kucing di lukisannya, dan kucing yang bersembunyi di kegelapan. Tubuhnya penuh dengan cat. Yang membuatnya bingung adalah, ia Ming sudah mengunci pintu studio tadi malam. Bagaimana kucing itu bisa masuk? Sepulang kerja, pria itu memberikan seikat bunga kepada istrinya. Sejak menerima telepon istrinya pagi tadi, ia kesulitan berkonsentrasi bekerja, meskipun telah terjadi hal buruk. Di matanya, istrinya adalah ilustrator dongeng terbaik. Mei Ren sudah terharu hingga meneteskan air mata. Ia langsung memeluk suaminya yang lembut dan perhatian. Pria itu memintanya untuk pulang ke rumah orang tuanya dan beristirahat beberapa hari. Ia juga mentransfer uang saku ke rekening Mei Ren, dan memintanya untuk mengajak ibu mertuanya berlibur. Berbagai perhatian yang ditunjukkan pria itu, membuat Mei Ren semakin merasa bersalah. Malam itu, ibu pria itu menelepon, dan bertanya kapan ia akan mengurus kucing itu. Karena keberuntungan kucing itu sangat cocok dengan istrinya, hal itu hanya akan semakin menekan energi yang putranya. Pria itu berpikir, apakah melakukan ini benar? Keesokan harinya, si cantik bertemu adik iparnya di jalan. Adik iparnya bertanya apakah ia bahagia menikah dengan kakaknya. Dengan wajah berseri-seri, si cantik menjawab tentu saja ia bahagia. Jarang ada pria sesempurna kakaknya. Namun, adik iparnya menunjukkan ekspresi aneh. Tingkah aneh itu membuatnya bingung. Lalu, adik iparnya berbalik dan pergi dengan wajah muram. Setelah sampai di rumah, ibunya terus memuji menantunya yang sangat berbakti. Putrinya sangat beruntung bisa menikah dengan pria seperti itu. Sang ibu juga sudah janji dengan teman-temannya untuk berlibur ke luar negeri. Lalu menyuruh si cantik kembali ke rumah mertuanya. Namun, begitu ia masuk ke rumah, ia mendengar suara mengeong dari dalam rumah. Suaminya terlihat panik melihat istrinya pulang lebih awal. Si cantik mengeluarkan sashimi yang ia bawa dari rumah orang tuanya, ingin memanjakan kucing kesayangannya. Anehnya, kucing yang biasanya langsung muncul saat dipanggil, hari ini tidak terlihat. Suaminya bilang ia tidak melihat kucing itu seharian. Si cantik khawatir kucingnya hilang, lalu segera berlari keluar untuk mencarinya. Namun, suaminya tidak menghentikannya, malah pergi ke kamar tidur dengan wajah muram, dan membuka brankas di bawah meja tulis. Ternyata, kucingnya ada di dalam brankas. Badannya dipenuhi benang merah berlonceng, karena istrinya pulang tiba-tiba. Dalam kepanikan, ia mengunci kucingnya di dalam brankas. Sekarang ia harus mengeluarkan kucingnya. Saat itu, si cantik sedang mencari kucingnya dengan panik di jalan. Suaminya meneleponnya, bilang ia menemukan kucingnya di taman apartemen. Si cantik berlari pulang dengan gembira, melihat suaminya menggendong kucingnya dengan penuh kasih sayang. Si cantik langsung berlutut dan menangis haru. Keesokan paginya, si cantik mencuci baju suaminya yang basah kuyup kemarin. Ia tahu suaminya pasti sangat lelah mencari kucingnya. Ia juga mencuci sepatu yang dipakai suaminya kemarin. Saat melihat sepatu itu, si cantik langsung tertegun. Tadi malam ia mencari kucingnya di tengah hujan. Sepatunya sudah kotor dan basah, tapi sepatu suaminya bersih. Tidak ada tanda-tanda terkena hujan. Saat makan, si cantik bertanya pada suaminya, apakah ia benar-benar menemukan kucingnya di taman, dan mengapa sepatunya begitu bersih. Pria itu berkata kemarin dia terlalu terburu-buru, sehingga dia keluar rumah dengan memakai sandal. Setelah mengatakan itu, dia langsung menunjukkan ekspresi nakal. Wanita cantik itu terkejut dengan tindakannya. Namun, itu hanya karena wajah pria itu penuh dengan butiran nasi. Kemudian pria itu mengeluarkan teh menenangkan dan mempercantik kulit. Dia berkata bahwa dia menyadari istrinya belakangan ini sangat stres. Teh ini bisa membantu mengurangi banyak tekanan istrinya. Awalnya, wanita cantik itu penuh dengan keraguan. Namun, sekali lagi dia sangat terharu oleh tindakan pria itu. Malam itu, dia meminum teh tersebut dan tidur nyenyak sampai pagi. Dengan bahagia, dia memuji efek teh tersebut yang sangat luar biasa. Dia merasa seperti tidur sepanjang masa. Pria itu menatap istrinya dengan lembut. Dia berkata bahwa dia akan menyeduhkan secangkir teh untuknya setiap malam sebelum tidur. Wanita cantik itu sekali lagi terharu dan memeluk suaminya dengan penuh kasih. Merasa bahwa suaminya benar-benar mencintainya. Dengan demikian, kehidupan wanita cantik itu mulai kembali normal. Sebulan kemudian, sahabat baiknya mengirimkan video untuk berterima kasih atas pakaian yang dia kirimkan untuk putranya. Si cantik terpaku melihat dirinya sendiri di video. Darah perlahan mengalir dari hidungnya. Sahabatnya juga mengatakan wajahnya terlihat sangat pucat. Malam itu, setelah pulang ke rumah, si cantik bertanya pada suaminya apakah wajahnya terlihat pucat. Pria itu menatapnya dengan serius, lalu menunjukkan ekspresi lembut, dan mengatakan wajahnya terlihat sangat baik. Dia kemudian menyodorkan teh kecantikan penenang ke mulut si cantik. Keesokan harinya, saat membersihkan rumah, si cantik teringat adik iparnya, dan bertanya apakah dia bahagia. Ekspresi aneh suaminya membuatnya curiga.
Saat hendak merapikan ruang kerja suaminya, dia menemukan brankas di bawah meja. Dia mencoba beberapa kali memasukkan kata sandi, tetapi semuanya salah. Hingga akhirnya terbuka saat dia memasukkan tanggal pernikahan mereka. Namun, dia menemukan sehelai benang merah di dalamnya. Saat itu, suaminya pulang kerja. Dengan wajah muram, dia bertanya apa yang sedang dilakukannya. Si cantik buru-buru menjelaskan bahwa dia sedang merapikan mejanya. Suaminya tidak memarahinya, malah membelikannya tteokbokki, makanan favoritnya. Si cantik merasa aneh dengan sikap suaminya. Namun sahabatnya mengatakan hal seperti itu tidak aneh, karena suaminya memilih untuk tidak membicarakannya. Jelas dia tidak ingin hal itu menyebabkan kesalahpahaman. Suami yang begitu sempurna, apa yang perlu dicurigai? Sahabatnya menasihatinya untuk tidak terlalu sensitif, agar tidak menuduh orang yang tidak bersalah. Meskipun begitu, si cantik tetap merasa ada yang tidak beres. Mungkin dia memang terlalu sensitif. Dia tahu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencurigai suaminya. Tetapi bahkan jika dia bertanya langsung, belum tentu suaminya akan jujur. Suatu hari, si peramal menemuinya sendirian dan memberinya daftar makanan. Dia mengatakan makanan dalam daftar itu terlalu yin dan tidak boleh dimakan oleh putranya, terutama daging bebek. Sama sekali tidak boleh dimakan. Si cantik langsung punya ide. Saat suaminya pulang, dia melihat istrinya telah memasak banyak makanan. Salah satunya adalah daging bebek. Dia ingin menguji kesetiaan suaminya dengan daging bebek. Suaminya ragu untuk memasukkan daging bebek ke dalam mulutnya. Dia bahkan meletakkan sumpitnya. Saat hendak mengatakan sesuatu, terdengar suara pintu terbuka. Ibu mertuanya mengatakan dia kebetulan sedang di dekat situ dan mampir. Tiba-tiba dia melihat sepiring daging bebek di atas meja. Ibu mertuanya marah. Apa kau ingin suamimu mati? Bukankah sudah kukatakan padamu, makanan yin seperti daging bebek tidak boleh dimakan oleh anakku? Sikap ibu mertuanya membuatnya sangat sedih. Saat ibu mertuanya terus marah, suaminya mengambil daging bebek dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia melahapnya, dan berkata sambil tersenyum, rasanya enak. Ibu mertuanya menyuruhnya memuntahkannya, namun suaminya menelannya dengan susah payah. Dia ingin ibunya berhenti ikut campur dalam kehidupan mereka, dan dia akan mengganti kode kunci pintu. Dia berharap ibunya tidak datang tiba-tiba lagi. Si cantik tidak percaya, suaminya selalu menuruti perkataan ibunya. Tetapi hari ini dia mengusirnya. Suaminya menghela nafas dan kembali ke meja makan untuk melanjutkan makan. Lalu dengan penuh kasih, dia berkata, aku mencintaimu. Hal ini membuat si wanita cantik semakin merasa bersalah. Meskipun curiga dengan berbagai perilaku aneh suaminya, si wanita cantik tetap percaya bahwa suaminya mencintainya. Karena kemanapun mereka pergi, orang-orang di sekitar mereka selalu memuji betapa hebatnya suaminya. Saat menghadiri arisan bersama teman-temannya, suami temannya menatap si wanita cantik tanpa berkedip. Suaminya pun menunjukkan ekspresi cemburu. Namun, sejak minum teh kecantikan dan penenang yang dibuatkan suaminya, si wanita cantik menyadari kondisi mentalnya semakin menurun. Bahkan, dia tidak bisa tidur semalaman. Dia jadi curiga suaminya menaruh obat tidur di dalam tehnya. Dia membuka komputernya untuk mencari informasi tentang obat tidur. Hasilnya membuatnya langsung diliputi rasa takut yang mendalam. Si wanita cantik teringat saat pertama kali bertemu adik ipar perempuannya. Saat itu, adik iparnya pernah memperingatkannya untuk berhati-hati. Karena rumah ini sangat menakutkan. Adik iparnya sendiri sudah tidak sabar untuk meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, si wanita cantik bertanya langsung kepada adik iparnya. Mengapa dia tiba-tiba bertanya apakah dia baik-baik saja? Apakah kakaknya menyembunyikan rahasia? Adik iparnya menjawab bahwa semua adik perempuan pasti tidak akur dengan kakak laki-lakinya. Dan dia tidak bermaksud apa-apa. Dia meminta maaf jika telah menyebabkan masalah. Lagi pula, dia tidak dekat dengan orang-orang di rumah itu. Sejak toko barunya buka, dia tidak pernah menghubungi mereka lagi. Lalu dia tertawa aneh dan berkata, kakakku tidak memberitahumu apa-apa, kan? Memang begitu gayanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Intinya jangan tanya aku. Kau salah orang. Malam itu, suaminya membawakan teh kecantikan dan penenang untuknya. Dia menghiburnya agar tidak terlalu stres dengan pekerjaan. Minumlah teh kesehatan ini dulu baru bekerja. Tidak akan membuang waktu. Lalu, si wanita cantik meletakkan tehnya dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, suaminya tetap berdiri di belakangnya dan tidak mau pergi. Tidak diminum, si wanita cantik pun langsung meminum tehnya di depan suaminya. Melihat istrinya menghabiskan tehnya, sang suami tersenyum aneh. Lalu dia mengelus kepala istrinya dan kembali ke kamar tidur. Saat suaminya menutup pintu, si wanita cantik langsung berlari ke tempat sampah terdekat. Dia memasukkan jarinya ke tenggorokannya, dan memuntahkan semua teh yang diminumnya. Beberapa saat kemudian, suaminya diam-diam datang ke belakangnya, dan dengan lembut menggendong istrinya ke tempat tidur. Putriku tidur nyenyak sekali. Lalu dia menggunakan sisir yang diikat benang merah untuk menyisir rambut istrinya. Si wanita cantik langsung membuka matanya. Dia memegang tangan suaminya dan menangis. Kenapa? Kau menggunakan ibu lagi sebagai alasan? Apa kau anak kecil? Semua yang kau lakukan membuatku merinding.
Suaminya dengan panik memintanya untuk tenang. Namun, si wanita cantik tidak akan pernah lagi mempercayai suaminya, karena dia tidak pernah tahu apa yang dipikirkan suaminya. Bahkan, suaminya sama sekali tidak menganggapnya sebagai istri. Suaminya bertanya dengan bingung apa maksud perkataannya. Kau memberiku obat tidur diam-diam. Mendengar itu, pupil mata suaminya langsung membesar. Melihat reaksi suaminya, si wanita cantik langsung menyadari bahwa dugaannya benar. Teh kecantikan dan penenang suaminya memang mengandung obat tidur. Istrinya membanting pintu dan lari keluar. Pria itu tidak mengejarnya, malah sibuk dengan sisirnya yang kotor. Keluarga yang penuh tahayul ini membuatnya frustrasi. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan perceraian. Tapi ibunya bilang uang belanja dari menantunya sudah habis. Mei Mei merasa putus asa. Dia selalu merasa tertekan di rumah mertuanya. Tapi ibunya sangat bergantung pada menantunya. Ibunya bahkan menganggapnya menantu terbaik di dunia. Ibunya bilang bisnis tokonya sedang lesu. Dan menantunya diam-diam membayar uang sewa yang tertunggak. Mei Mei tak bisa lagi menahan emosinya. Dia berteriak histeris di dalam lift. Jika mereka benar-benar bercerai, bagaimana masa depan dirinya dan ibunya? Memikirkan hal itu, ia merobek-robek dokumen perceraiannya. Sekembalinya ke rumah, Mei Mei memasak makanan kesukaan suaminya. Ia memberikan daftar belanjaan kepada suaminya. Menurutnya, ia hanya perlu bersikap baik di depan mertuanya. Untuk kembali ke kehidupan bahagia mereka, ia memberikan hadiah dari mertuanya kepada suaminya. Saat dibuka, ternyata isinya beberapa jimat. Mei Mei berkata dengan tegas, "Robek, jika kau memang suamiku, berikan aku rasa aman." Pria itu merobek jimat tanpa ragu. Mei Mei memeluk suaminya erat-erat. Dia bisa memaafkan kesalahan suaminya di masa lalu. Dia berharap kehidupan mereka tidak lagi dipengaruhi mertuanya. Tapi ia tahu betul, kembali ke masa lalu hampir mustahil. Meskipun ia memaksa diri untuk melupakannya saat di tempat tidur, kenangan itu sudah terukir di hatinya. Keesokan harinya, saat Mei Mei menyiram tanaman, ia menemukan sebuah kotak di pot bunga. Ia langsung pergi ke apotek untuk memastikannya. Dokter mengatakan itu adalah obat tidur yang aman. Mendengar itu, ia tak bisa membayangkan apa yang telah suaminya lakukan padanya saat ia tidur. Sekembalinya ke rumah, ia mengembalikan obat itu ke tempatnya. Meskipun tidak tahu apa yang telah terjadi, ia tidak mau berpisah dari suaminya. Meskipun ia memaksa diri untuk mengabaikannya. Setiap kali melihat kaktus yang memenuhi rumahnya, emosinya meledak. Saat suaminya pulang, ia mendengar suara pecahan barang dari kamar. Saat ia masuk, ia melihat istrinya berlutut di lantai, dan semua kaktus di kamar pecah. Suaminya segera bertanya apakah istrinya terluka. Istrinya bilang ia tak sengaja menjatuhkan satu pot, tapi yang lainnya ikut pecah satu persatu. Tentu saja suaminya tidak percaya. Lalu suaminya membalut luka istrinya. Setelah kaktus pecah, rumah menjadi lebih terang. Sedikit sinar matahari dari luar adalah harapan baru baginya. Namun saat itu, kurir mengantar kaktus besar. Kurir bilang suaminya meminta kaktus itu diletakkan di kamar Mei Mei. Hanya dalam setengah jam, rumah kembali penuh dengan kaktus yang sama. Dan kurir terus berdatangan. Ia tak tahu bagaimana hidupnya akan berlanjut. Teringat suamiku menaburkan garam di pembalutku. Dan ibu mertuaku mengobrak-abrik dapur. Aku sangat yakin, pasti ada sesuatu di dapur. Tapi tak disangka, yang ditemukan adalah pisau yang dililit rambutku. Suamiku benar-benar aneh. Setiap hari dia memberiku kaktus dengan bentuk yang aneh-aneh. Dia bahkan menyembunyikan pisau di bantal tidurku. Di luar dia berpura-pura menjadi suami yang sempurna. Tapi bersama ibunya, mereka memojokkanku. Bahkan kucing kesayanganku pun tak luput. Aku semakin takut bertemu suamiku. Siksaan mental ini hampir menghancurkanku. Karena putus asa, aku beralasan lembur dan menginap di rumah bosku. Keesokan harinya, aku menemui adik perempuan suamiku. Langsung saja aku bertanya tentang kakaknya. Namun, adik iparku langsung berdiri dan tidak mau menjawab. Dulu kau juga merasa tidak berdaya, kan? Karena semua kebaikan palsu itu. Setelah mengatakan itu, aku meletakkan barang-barang dari tasku di atas meja. Karena aku yakin setelah melihat isinya, adik iparku pasti akan menghubungiku. Malam itu, saat adik iparku membuka bungkusan itu, dia secara refleks menjatuhkannya ke lantai. Itu adalah pisau yang dililit rambutku dan rambutnya. Adik iparku langsung meneleponku. Kakakku orang yang seperti apa? Akan kuceritakan semuanya. Ibu mertua dan suamiku berdiskusi di rumah. Ibu mertua bertanya mengapa dia belum menyingkirkan kucing itu. Jika hanya diikat benang merah untuk menekan, keberuntungannya juga terbatas. Keesokan harinya aku bertemu adik iparku sendirian. Jujur, aku tak menyangka dia akan menghubungiku secepat ini. Adik iparku berkata, keluarga itu menjijikkan, kan? Dia benar-benar mengerti perasaanku. Sejak dia sekolah, dia sudah tidak ingin terlibat dengan keluarga itu lagi. Sejak kecil, ibunya selalu menyuruhnya makan sayuran, menyebabkan tingginya lebih pendek daripada teman sebayanya. Tapi ibunya bilang itu semua demi kebaikannya, dan memenuhi kamarnya dengan kaktus.
Kakaknya bukannya membelanya, malah marah dan membanting meja. Bu, ibu sudah susah payah melakukan ini untukmu. Kalau tidak suka, jangan dimakan. Oh, tidak akan mati kelaparan. Kemudian dia menyadari dia tidak bisa tidur setiap malam. Dia benar-benar tidak tahan dengan kehidupan yang selalu berputar di sekitar kakaknya. Adik iparku membanting dirinya ke bantal, meluapkan semua kekesalannya. Tiba-tiba dia menemukan sepotong logam mencuat dari bantal. Telapak tangannya tergores, wajah dan dahinya penuh luka gores. Ternyata ada pisau di bantalnya. Dia langsung merobek bantalnya, dan menemukan puluhan pisau di dalamnya. Saat itu, hatinya tak sanggup lagi menahannya. Aku terkejut mendengar cerita adik iparku. Pengalamannya sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba suamiku datang ke kantor. Dengan wajah bingung bertanya apa yang kami bicarakan. Adik iparku tampak acuh tak acuh. Kau tahu sendiri, kan? Tentu saja kami sedang membicarakanmu. Suamiku terdiam. Kau takut? Ya, kakakku tersayang. Bukankah kau selalu menjadi suami yang baik? Pria itu tertawa canggung. Sepertinya, kalian sedang membicarakan sesuatu yang tidak pantas aku ketahui. Tapi sejak kapan kalian berdua sudah akrab sampai bisa bertemu berdua seperti ini? Aku segera menjelaskan. Toko baru adik iparku kebetulan berada di bawah gedung kantorku. Pria itu berpura-pura gembira. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kalau begitu, mari kita makan malam bersama. Ngomong-ngomong, apa yang kamu pegang itu? Adik iparku panik dan berkata, berikan padaku. Biar aku yang pegang. Aku langsung menepis tangannya. Di saat genting, bosku datang dan menyuruhku kembali bekerja. Dalam perjalanan pulang, aku meyakinkan diriku untuk tetap semangat. Dengan bekerja lebih keras, aku bisa hidup mandiri. Pertama, aku harus mengumpulkan bukti-bukti untuk perceraian. Sesampainya di rumah, aku menemukan jimat yang disembunyikan ibu mertuaku di kosmetikku hilang. Dan semua jimat di kamarku juga lenyap. Suamiku pulang dan langsung memelukku, bertanya apakah aku pernah melihat pisau itu. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Lalu dia mengeluarkan sebuah dokumen. Dia bilang itu surat pernyataan, bahwa dia tidak akan pernah lagi membuatku menderita karena tahayul. Dia juga membuang semua jimat di rumah. Dan dia sangat menyesali perbuatannya sebelumnya. Melihat sikapnya yang tulus meminta maaf, aku berpura-pura mempercayainya sekali lagi. Keesokan harinya aku menghubungi adik iparku, dan meminta bantuannya untuk memberikan beberapa bukti. Saat kami hampir menyepakati tempat bertemu, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke rumahnya. Dia langsung memberinya 50 juta, dan bertanya berapa banyak yang sudah diceritakan adik iparku kepadaku. Coba pikirkan, apa untungnya membantuku? Kalau suatu saat nanti hidupmu susah, kamu kan anakku. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Darah lebih kental daripada air. Pepatah itu bukan omong kosong. Pikirkan baik-baik siapa keluargamu yang sebenarnya.